Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Syamsuddin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama keluarga dan pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ikhtiar usaha optimal untuk membendung penyebaran COVID-19 ini telah kita lakukan bersama, dan kami yakin dengan doa kita semua di bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan, bulan penuh berkah, insya Allah Allah akan segera mengangkat wabah COVID-19 di negeri kita. Amin. Hormat saya Suhadi Saleh, Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur ki tarigangka laurisi saya arajangan lapung Allah Subhanahu wa taala sabab ilalannya semak barakae padang kasiki maringkat kalinga di acara Hikmah Ramadan pada tanggal 16 April 2021 atau bertepatan pada tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Hikmah Ramadan telah hadir di tengah-tengah kita, atau yang akan membawakan Hikmah Ramadan ialah Al-Ustaz Haji Ismail Halnanon LC MAG, dan akan memberikan acara Hikmah Ramadan dengan tema fungsi sosial masjid. Dan insyaallah para pendengar IGA Radio 1 jam ke depan engkaki si bawah letuk tete 10 sedi, dan kami akan menemani waktu luang Anda bersama keluarga. Ya, rega si bawah ki surta, ya rega kami akan bersama saudagar IGA Radio yang sementara mungkin yang ada di kantor, yang ada di tempat kerjanya, ya rega suruk-suruk ya rongkaiku paringkat kalinga di pandru-pandrunge. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita berjalan lancar. Saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kami mengharapkan partisipasi nanti dari para pendengar untuk memberikan atau motivasi supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saudagar IGA Radio bisa memberikan saran
ya rega mata telepon matu, ya rega bertanya lewat pesan WA di nomor 081144888211. Ya rega wadiki langsung komentar di live chat di Facebook kami di IGA Radio. Tinggal kita mencari di YouTube, maksud kami tinggal kita mencari di YouTube IGA Radio, kemudian tinggal menulis di live chat atau di kolom komentar terkait mengenai tema hari ini, yakni fungsi sosial media. Ya, saudagar IGA Radio yang fungsi sosial masjid maksudnya ya. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan hikmah Ramadan, terlebih dahulu mungkin kita menyapa Al Ustaz agak karya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema ta ya Ustaz fungsi sosial masjid. Ya. Jadi parli paleturku para pendengar maka danar ko engkai lo takut tanang ya, sesuai lah dengan tema yakni fungsi sosial masjid. Jadi kita dahulukan dulu, jadi kalau ada bertanya di luar dari tema mungkin di belakangan mungkin kami jawab kalau masih ada waktu. Jadi kita dahulukan dulu pertanyaan-pertanyaan dari pendengar sesuai dengan tema kami yakni fungsi sosial media. Ya, untuk mengefisienkan waktu mungkin mari kita mendengarkan hikmah Ramadan yang akan dibawakan oleh Al Ustaz Haji Ismail Hananong LC MAG. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wa ahlul karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang saya hormati, saya muliakan staf daripada IGA Radio, kemudian para pendengar di mana saja berada, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi ini menjelang siang saya diberi amanah untuk membahas tentang fungsi sosial masjid. Namun terlebih dahulu saya dulu harus mendefinisikan apa itu masjid. Di dalam Al-Quran, kata-kata masjid itu berulang 28 kali. Itu menurut penelitian dari Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam kitabnya Wawasan Al-Quran, yang berasal kata dari sajada yasjudu, sujudan, wa masjidan. Jadi masjid ini ismul makan, yaitu keterangan tempat, yang artinya tempat sujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para ulama kita memberikan definisi seperti itu. Kemudian wafil istilah sehari-hari, yaitu yang kita lihat bangunan tempat sholat kaum muslimin, yang pada hakikatnya kita melakukan segala aktivitas untuk sebagai penghormatan dan tanda taat kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, zikir, i'tikaf dan lain-lain sebagainya. Apalagi di bulan Ramadan, ya, sekalipun kita dibatasi ya
Tapi ya intinya bagaimana kita memakmurkan masjid sekalipun itu di masa pandemi. Hadirin hadirat para pendengar Radio IGA FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang fungsi sosial masjid pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya pada waktu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua mempersaudarakan orang Ansar, dalam hal ini orang-orang Madinah dengan orang Mekah, Muhajirin. Kemudian yang ketiga menata tata sosial, dalam hal ini yang cikal bakalnya akan nanti menjadi masyarakat Madani. Masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya sarana sebagai tempat ibadah, tetapi sekaligus media pendidikan, pusat pendidikan. Bahkan banyak sahabat-sahabat beliau itu tidak punya tempat tinggal, akhirnya dijadikan masjid sebagai tempat tinggal di emperannya itu. Makanya disebut Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah, yang tiap hari belajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang saya yakini ajaran dari Rasulullah ini memfungsikan masjid bukan hanya ibadah, bukan hanya pendidikan, tapi sekaligus juga sebagai fungsi sosial. Dalam hal ini misalnya ada jamaah atau ada sahabat-sahabat yang perlu dibantu ya. Makanya karena setiap hari ini berjamaah, akhirnya timbul ide yang namanya bagaimana kita membuat satu yang namanya Baitul Mal. Itu semua ide lahir dari masjid. Karena tadi banyak fakir miskin, banyak Ibnu Sabil, termasuk Ahlus Suffah ini perlu disupport ya, akhirnya inilah yang lebih banyak diagendakan dalam hal ini, bagaimana menjadikan masjid sebagai ibadah sosial ya, ibadah sosial. Dalam hal ini ya infak, sedekah dan zakat. Termasuk juga pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid dijadikan sebagai at-tijarah ya. Jadi kalau ada sahabat mau pergi ke Syam, ke Yaman, itu ada memang di teras Masjid An-Nabawi itu ditulis atau apa yang dipesan. Akhirnya ya banyak melahirkan sahabat-sahabat yang multi talenta dalam hal ini dalam perdagangan. Misalkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Nabi yang hebat dalam berdagang. Sewaktu hijrah, beliau tidak pernah diambil, tidak ada harta sepeser pun, biar berapa dinar, dirham tidak ada. Semata-mata taat kepada Allah dan mengikuti Rasul. 0 rupiah kalau bahasa kita sekarang. Sampai di Madinah banyak sahabat Ansar menawarkan rumah ya, bahkan harta, bahkan di luar nalar kita ini, bahkan ada keluarga-keluarga Ansar itu istrinya 2, bahkan dia katakan kalau anda suka saya ceraikan 1. Ini luar biasa persaudaraannya ini. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Jangan. Permintaannya dullani ila suq, tunjukkan jalannya ke pasar. Ini luar biasa. Ini lahir semua dari masjid. Dan juga saya lihat era sekarang sebenarnya harus seperti itu. Jangan hanya sebagai ibadah 24 jam, tapi bagaimana memfungsikan masjid itu bukan hanya sarana ibadah, pendidikan, lebih-lebih ini ibadah sosial kemasyarakatan ini. Ya alhamdulillah di Baru sudah ada. Itu kita lihat dan saksikan adalah Masjid Kurir Langit
Masjid Modern Kurir Langit. Dan alhamdulillah saya didaulat sebagai salah satu dewan syariah. Karena setahu saya ada 3 dalam hal ini, Dr. Edi Syam, kemudian Dr. Kamarudin dan saya sendiri. Diberi amanah untuk selalu mengontrol dan mengawasi apakah memang sesuai syariah yang diperintahkan. Karena di sana itu yang berlaku 0 rupiah. Pokoknya ada uang masuk langsung dibelanja. Ya, disedekahkan, diinfakkan, ya, dan semuanya itu gratis, termasuk ambulansnya semua. Ya, ini saya kira perlu kita contoh semua sebagai, dan banyak sudah masjid-masjid di Sulawesi Selatan sudah studi komparatif di sana. Alhamdulillah ini salah satu contoh masjid yang memang multifungsi, terutama fungsi sosial kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya, kalau ingin membuat peradaban itu awalnya dari masjid. Rasulullah sudah memberikan contoh besar. Pendidikan, perdagangan, termasuk ketentaraan, ya, dunia militer itu semua dimulai dari di masjid. Termasuk kesehatan. Jadi sahabat-sahabat yang terluka dalam perang itu dibawa ke masjid dulu, kemudian diobati dan seterusnya. Begitu pula saya lihat di Mesir waktu saya kuliah dulu, ya. Jadi Al-Azhar sendiri itu timbul dari masjid yang didirikan oleh kerajaan Bani Fatimiyah yang waktu itu bermazhab Syiah. Ya, yang didirikan oleh seorang panglima perang yang bernama Jenderal Jauharuddin, kalau tidak salah ingat. Itu didirikan Al-Azhar. Awalnya masjid, kemudian banyak jamaah, kemudian belajar. Akhirnya karena banyaknya manusia ini, jamaah yang menuntut ilmu ini, akhirnya dijadikanlah Jami' Al-Jami' Al-Azhar. Dan begitu juga di tempat-tempat lain, termasuk saya dengar juga ini yang baru datang dari ini, imam dari Amerika ini, imamnya Texas juga. Di masjid, rata-rata di masjid Amerika itu sudah seperti ini juga. Artinya bukan hanya 24 jam ibadah, i'tikaf, ibadah pribadi, tetapi lebih daripada itu difungsikan bagaimana masjid menjadi fungsi sosial. Dalam hal ini ya sarana untuk membantu infak, sedekah, dan bahkan ada konsultasi misalnya. Dan lebih menggembirakan lagi di negara-negara Eropa dan Amerika itu banyak masjid di sana itu dibeli yang bekas gereja dulu, karena di sana kan ya sebagaimana kita lihat dan informasi dan baca di internet atau di majalah itu banyak gereja-gereja itu kosong. Akhirnya ya muslim yang berada di sana itu membeli. Nah, itu akibat semua daripada fungsi masjid, karena setiap hari berjamaah, bertemu, akhirnya banyak ide, banyak cara untuk bagaimana ini membumikan Islam dimanapun itu, sekalipun itu di Amerika yang notabene-nya adalah minoritas. Dan inilah gambaran-gambaran buat kita semua, termasuk di Indonesia, lebih khusus di Baru. Apatah lagi sudah ada di situ Masjid Modern Kurir Langit. Bisa kita belajar bagaimana memfungsikan masjid. Apalagi saya diberi amanah oleh negara sebagai ketua dewan masjid. Nah, setahu saya itu masjid ada 3 fungsi pokoknya. Yang pertama adalah idarah, imarah, riayah. Idarah maksudnya bagaimana ini masjid dikelola, diatur betul-betul dengan baik, organisasinya, administrasinya dengan baik, termasuk lalu lintas uang yang masuk itu harus dicatat semua. Makanya ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan ayat salat, bukan ayat sedekah, tapi masalah administrasi. Itu penting, dan itu masuk kategori idarah, pengelolaan masjid berdasarkan ya manajemen, organisasi dan administrasi di situ. Makanya mudah-mudahan ada
Tidak ada aral melintang. Kita ini mau juga seperti itu. Kita mau panggil semua ini panitia masjid bagaimana cara mengelola masjid secara profesional. Bukan lagi seperti dulu itu yang hanya ditulis ditempel di mana itu. Ya, saya kira itu semua adalah fungsi sosial semua itu. Kemudian kedua, imarah. Ya, imarah di sini adalah bagaimana mengelola masjid, pengembangan, pemberdayaan, ya termasuk kegiatan ibadah, ya, misalnya sholat 5 waktu supaya orang ramai ke masjid, ya. Bagaimana masjid misalnya difasilitasi, diberi kenyamanan supaya jamaah nyaman, ya, lebih nyaman daripada di rumahnya, akhirnya rajin ke masjid. Misalnya sholat Jumat, yaitu karpetnya bagaimana, imamnya apa, ya terutama misalnya kalau Ramadan, ya cari memang imam-imam yang hafiz, kan banyak penghafal sekarang itu, stok penghafal, apalagi kita di Baru itu hampir tiap tahun dikhotamkan, ditakhrij, ya. Itu semua masuk imarah, pengembangan, pemberdayaan kegiatan ibadah salah satunya. Kemudian ketiga, riayah, bagaimana masjid ini dipelihara, dijaga dan dikembangkan fasilitasnya. Jadi bukan hanya fisik, termasuk juga non fisik, ya. Saya kira masjid-masjid di Baru ini luar biasa, ya, sudah bagus-bagus semua, ya, tinggal bagaimana non fisiknya ini, katakanlah misalnya ya diisi dengan majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis taklim. Bahkan ada ide kemarin dari Pak Kabid itu bagaimana seluruh masjid di Baru ini sudah diakses melalui internet misalnya, karena kita ini sudah hidup di abad digital. Tidak boleh lagi menoleh ke ke belakang, masa lampau. Itu sudah tertinggal kereta kita itu. Jadi lokasinya nanti semua masjid bisa dideteksi, ya, melalui internet. Itu rencana insyaallah DMI ke depan, yang intinya adalah memfungsikan masjid sebagai pusat ibadah sosial. Jadi kita sudah ada contoh di sini adalah masjid modern Kurir Langit. Jadi bagaimana satu masjid itu bisa ya memberdayakan dirinya melalui mungkin ya semacam ada mart, ada toko-toko kecil misalnya seperti di Al-Markas. Ya, jangan kita cuma minta-minta saja sedekah pada jamaah, tapi bagaimana memfungsikan masjid ini bisa juga memberikan, ya, misalnya kalau ada luas bisa dijadikan sebagai tempat untuk menikah misalnya, kita sewakan apa semua. Saya kira itu semua bagus, ya. Kemudian selanjutnya adalah ya untuk mengkader dalam hal ini anak-anak muda kita, dan kita aktifkan kembali remaja masjid. Bagaimana remaja-remaja kita didik, kita ajak menjadi, ya, misalnya ada remaja kita bagus suaranya, bagaimana kalau kita misalnya latih sebagai muazzin handal seperti suaranya Bilal, Abdullah bin Maktum. Jadi bukan lagi saatnya yang azan lagi orang tua, yang biasa orang dengar suaranya tambah malas lagi ke masjid, ya, karena sudah copot giginya. Nah itu semua perlu diluruskan, diurus semua oleh kita ini panitia masjid, pengurus masjid, dan menjadikan fungsi sosial masjid sebagai pusat ibadah sosial. Dan memang di dalam hadis ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mengurus masjid, memfungsikan masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi sekaligus sarana ibadah sosial. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khata wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian saya mau tunjukkan sesuatu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Salah satunya adalah
wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Maksudnya ini banyak-banyak mengurus masjid, ya bukan hanya berjamaah, termasuk juga ya karena itu tadi timbul ide-ide seperti ini karena banyaknya melangkah ke masjid. Jadi jangan hanya dipahami secara tekstual, berjalan ke masjid setelah itu pulang ke rumah lagi, tidak seperti itu. Jadi wa kasratul khuta ilal masajid di sini adalah salah satunya adalah bagaimana kita ini berkreasi, memotivasi dan ya menjadi contoh, ya, menjadikan masjid sebagai pusat ibadah sosial. Ya, dan ini contohnya bisa kita lihat di Jakarta waktu kemarin terjadi banjir besar. Ya, itu banyak pengungsi dibawa ke masjid, diberi bantuan, dikasih makan. Tapi di sisi lain juga diajak untuk sholat berjamaah, berdoa, bersabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu semua bagus. Dan insya Allah kita akan kembangkan itu. Kemudian dalil kedua, dan ini hadisnya sahih semua. Satu dari hadis Muslim lagi, periwayatnya sama dari Abi Hurairah. Apa kata Nabi? Wa majta'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyatuhur rahmah wa huffatuhum malaika wa zikruhullahi fi man indahu. Tiadalah berkumpul satu kaum. Kaum itu banyak, bukan satu orang. Kalau berkumpul di masjid, apa yang kira-kira kita lakukan? Salat berjamaah. Selepas salat misalnya, ya katakanlah nanti sebentar salat Jumat. Jadi bukan hanya salat Jumat, tapi bagaimana persoalan-persoalan umat ini dibicarakan juga setelah salat Jumat. Makanya Allah ciptakan hari Jumat, hari berkumpul, bukan hanya untuk salat, tapi bagaimana bisa memecahkan, menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Nah itu semua bermuaranya di masjid. Jadi bukan hanya datang mendengarkan khutbah setelah itu pulang, tidak. Sebenarnya rahasianya hari Jumat itu adalah termasuk menyelesaikan masalah-masalah, problema-problema umat. Itu dalam sepekan. Ada juga dalam agenda tahunan, yaitu haji umrah. Ya, itu semua sebenarnya sistematis ajaran agama kita ini luar biasa. Bagaimana menyelesaikan, dan itu semuanya berpusat di masjid. Pusat komando itu di masjid semua. 24 jam kita berada di masjid misalnya. Makanya di dalam hadis ini disebutkan majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di satu masjid atau beberapa masjid. Apa kegiatannya? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, ya, mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, karena hasil dari mempelajari Al-Quran inilah timbul ide, lahir ternyata ada ibadah yang lebih besar daripada amal soleh pribadi. Apa itu? Adalah ibadah sosial kemasyarakatan. Amanu wa amilus solihat. Makanya orang yang selalu berbuat baik disebut muslih. Orang-orang yang selalu menganjurkan kepada kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi termasuk orang-orang lain. Jadi itu kaitannya daripada dalil yang terkait bagaimana memfungsikan masjid sebagai pusat ibadah atau fungsi sosial, ya, masjid sebagai fungsi sosial. Nah, olehnya itu di akhir sebagai kesimpulan, insyaallah nanti bisa kita diskusikan. Mungkin ada pertanyaan, ada usulan atau apa, insyaallah. Kesimpulannya bahwa jangan dipahami masjid sebagai tempat ibadah saja, zikir, i'tikaf, ya, pengajian, majelis ilmu, jangan. Tapi lebih daripada itu, bagaimana memfungsikan
masjid ini sebagai pusat ibadah sosial. Dan itu bisa kita lihat adik-adik kita di Kurir Langit. Di sana itu lengkap. Anda mau internet ada. Anda mau belajar Al-Quran ada. Anda mau belajar tentang manajemen masjid, kemasjidan, idara, imara, riayah ada di situ. Jadi betul-betul kita ini luar biasa bagaimana intinya mencintai masjid. Makanya pesan Rasul, kalau Anda mau menikah sebaiknya di masjid. Kenapa? Karena nanti dari masjid lahirlah keluarga, lahir anak juga nanti kita ajak ke masjid. Akhirnya menjadi remaja masjid. Jangan hanya mati baru dibawa ke masjid. Ya, disolatkan. Tapi usahakan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, masjid sebagai pusat komando ibadah dan sekaligus sosial kemasyarakatan. Saya kira itu intinya. Tema kita hari ini insyaallah bisa kita diskusikan, ya bisa kita musyawarahkan dan seterusnya. Saya kira itu Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Iya, terima kasih Ustaz Haji Ismail Hananong telah memberikan tausiah terkait mengenai fungsi sosial masjid. Ya, saudagar IGA Radio yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih senantiasa mendengarkan ataupun menyaksikan di YouTube. Ya, bagi yang ingin bertanya ataupun ada usulan dari para pendengar, bisa langsung menelpon di 0811 44888211. Ya. Ya, langsung ada penelpon masuk. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, Iga Tumai. Iya, Pak Saripudin di Balu-Balu. Iya, Sari Puding di Balu-Balu. Iya. Iya, agak kare Bapak Sari Puding. Kawas mangkuku tanar soal nak masih dia. Oh, iya iya. Buat mana rumah anu tak masih dia. Biasa tuh biar aku rajin sumpah aja, mau rajin ngaji atau berpikir. Jadi kita pacak keruduk kina, demi mau rawatin roh. Oh, iya. Apa main kawin tangan kurang ko masih dia, mau rawatin roh masih dia. Iya. Apalagi kurang malam makie, mau rotaja ngiut tuh deh, nana di sekolah na, mau rawatin roh masih dia. Iya, iya. Iya, ya mero aku naga dapat dinding mau rawatin roh masih dia. Iya, iya, iya. Iya. Lewat tadi nama di nama Roni. Iya, iya. Ya mira Pak Sari Puding. Iya, iya. Oh, Iya, iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mungkin langsung dijawab Ustaz. Oh iya. Iya. Terima kasih dari Pak Sarifudin Pak. Iya, dari Pak Sarifudin di Balu-Balu. Tiga seru Pak. Desa Pancana. Oh Pancana. Iya. Oh, iya. Iya, terkait masalah agion naro Maka destas di Mogar kira-kira Pak Mia Sohor asa kurang malangi mondo tahu masih iya, ji mak ngaji tap papurero tap matindro-tindro jadi di Mogar kira-kira matindro ku masih ji Iya. ya inti dari pertanyaannya. Oh iya, wedding mah. Iya. Wedding matindro ku masih ge dalam arti seperti nak tapugo ero masih kiri ya itikaf atau menunggu waktu masuk. Iya. Yang dilarang itu memang khusus tidur. Ya. Iya. Lebih tahu Matindro mitomi napa dek gagana taja waktu sempanya ngaga wah. Nonro napa taja mitomi masih gila napa pada bulan. tamu Tidak. itu sempajang dia sempajang. Karena sempanya tidak ada kegiatan seperti ini tidak boleh. Iya. Itu tidak boleh. Cuma kecil catatan syarat ya misalnya ya kumatindro kita biasa kulle agak senar titik ya agak siapa tahu ada yang keluar kan itu najis misalnya. Oh itu iya. harus dibersihkan Pak. Iya iya. Ya jadi misalnya kulmanik kuanwe Dapat kecede masuk ke roh. ya Iya. itu harus dibersihkan karena ini adalah masjid ditempati orang sholat. Ya. Sabak sarana itu sempatnya nasa tempatnya bersih suci pakaian suci kemudian orangnya. Iya. Saya kira itu Pak Yamiro baca deh sarana. Iya, jadi Yamiro Pak Udin mah yang penting aku matiin roki ya rota jago nae jaka
engka tahu macam cari pamatindro engka mesuk ya pasana suk jadangin ala kang gulung Ya. na beri ni agama tu ane jadi ya ajak nak keroh kuatin reki Apa masih yang sirna pakai matu sempajang ya. Iya. iya Itu saja. iya ya ada penelpon masuk Ustaz ya Iya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ingat tuh Mai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Waalaikumsalam. iya, ingat tuh Mai. Halo. Halo, Assalamualaikum. Agak gangguan mungkin. Ya, kita agak ada gangguan terputus dari para nelpon. Ya, Ustaz, kita kembali melanjutkan diskusi Iya. terkait mengenai fungsi sosial masjid. Ya, ini ada juga dari saudara kita Pausan Muhammad. Dia bertanya melalui live chat di YouTube karena dia menyaksikan kita di YouTube. Iya. Fausan Muhammad bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid biasanya dijadikan tempat pengungsian bila terjadi bencana. Apa hukumnya bila pengungsi itu non muslim? Apakah diperbolehkan Ustaz? Oh, jadi misalkan polir ke bencana stasena ternyata ya rong kamane telok mengungsi tapi ternyata ada salah satu pengungsi non muslim atau Kristen. Apakah boleh diperbolehkan Ustaz? Oh iya, boleh. Kenapa tidak? Justru di sini kesempatan kita untuk memperlihatkan bahwa inilah agama Islam. Iya. Iya. Tidak boleh kita antipati apalagi alergi, oh ini orang kafir, tidak Iya. boleh. Bagaimana kita memfungsikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Iya. Itu tujuan Islam adalah sekalipun itu kita beda agama. Iya. Rasulullah seperti itu. Waktu di Madinah dia dirikan Masjidin Nabawi, kemudian menyambung hubungan dalam hal ini masyarakat suku-suku yang ada di Madinah itu yang non muslim dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Makanya ada istilah Bani Quraidah, Bani Kainuqa, lain gitu. Ya, dan biasa datang ke masjid bertanya kepada Rasulullah, bahkan di sana juga sekaligus membaiat dirinya masuk Islam. Iya. Tidak ada apa-apa. Ya, jadi Fausan Muhammad itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Iya. Halo, ada lagi penelpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iga tuh Mai. Halo. Iya, Fahmi dari Baru, Masjid Nur Ihsan. Oh, Fahmi dari Baru. Oh, Fahmi. Dari Baru, dari panitia Masjid Nur Ihsan. Iya, terima kasih telah bergabung di IG Radio. Takbir masjid ini. Agak kareba. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Iya. Iya, agak tuh Mai. Pak Fahmi. Angkaro elo waktu tanang Ustaz Iya, Oh iya. terkait masalah fungsi masjid. Nah, biasanya anak-anak kita atau saudara-saudara kita Iya. yang tahu hawa. Iya. Nah, terkadang datang waktu istirahatnya Ustaz. Iya. Dalam hal ini datang bulan. Iya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya perempuan yang sedang datang bulan untuk ke masjid, apakah boleh masuk di dalam masjid atau tidak, dan sejauh mana batasan-batasannya Ustaz? Apakah dia boleh duduk di dalam masjid atau hanya di pelataran masjid, ataukah
yang lain-lainnya, misalnya tidak boleh memegang Al-Quran dan lain sebagainya, Ustaz. Oh iya iya. Nah, itu saja mungkin dari saya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Oh iya iya, Iya. terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung jawab di. Iya. Nah, khusus wanita jamaah yang perempuan ini, yang wanita haid, itu tidak boleh masuk masjid. Ya. La yajuzu al-muksu fil masajid, kata ulama kita. Kenapa? Karena haid. Tapi boleh di luar, di pelataran masjid boleh. Misalkan nanti ini kan pemerintah kita merencanakan Idul Fitri ya. Itu rata-rata masjid ditempati Idul Fitri, salat Idul Fitri. Nah, ibu kita, saudara kita misalnya, atau anak perempuan kita yang sudah haid, boleh datang, tapi tidak boleh masuk. Di luar saja, takbir, tahmid boleh. Yang haram itu, yang tidak boleh adalah masuk masjid dan tinggal di dalam, kemudian membawa mushaf. Tidak boleh salat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Itu semua larangan untuk orang-orang haid. Nah, misalnya pertanyaannya tadi, sementara masuk masjid kemudian datang haidnya, itu harus keluar. Ya, harus keluar karena itu dilarang. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat suci bersih, sementara haid adalah kotoran. Nah, itu alasannya. Ya. Akhirnya ya, dari pemahaman para ulama dan ijtima para ulama sepakat bahwa orang haid itu tidak boleh masuk masjid dan tinggal di masjid. Tapi di luar masjid boleh. Ya, boleh. Jadi ya, boleh. boleh. Iya. Boleh di luar. Di luar. Di luar. Iya. Tidak boleh di dalam. Tidak boleh di dalam. Iya, kasih tak penelpon Ustaz. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya tu mai. Dari Pak Aka ini. Pak Aka. Oh, Pak Ahmad Kamal. Oh, Mak Kamal. Pak Ahkah. Iya. Penyuluhan dalang ini. Iya, salah satu penyuluh andalan dari Kementerian Agama Kabupaten Baru. Selamat bergabung di Iga Radio. Iya. Saya memang masuk anggota Iga Radio itu. Iya. Ada muncul nama aku pasti di situ. Iya. Aka dari Baru Kota. Iya. Ini narasumber ini Pak Kiai Haji Ismail Hananong LCMA. Iya. Iya. Ini Ustaz, saya mau istilahnya ini sharing lah dengan Pak Ustaz ini. Oh iya, Iya. bisa Ustaz. Tentang manajemen masjid itu sendiri. Karena kebetulan Pak Ustaz ini Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Baru. Ya. Ini saya lihat fenomena pembangunan masjid di Baru ini cukup semarak, saya lihat ini Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Iya, dan ini satu apresiasi dan kegembiraan tersendiri kepada umat Islam dengan banyaknya masjid. Tapi yang jadi persoalan, legalitas hukum itu kadang-kadang dilabrak oleh pembuat masjid itu sendiri. Iya, betul. Nah, ini yang jadi sorotan bagi kita sebagai umat yang mayoritas. Ketika agama lain membangun rumah ibadah, kadang-kadang kita mencak-mencak, oh, ini belum cukup, ini belum cukup. Ternyata introspeksi diri ya, kita malah yang banyak melanggar aturan itu. Iya. Nah, ini bagaimana menyikapi ini Ustaz, ini fenomena yang apa istilahnya euforia membangun rumah ibadah, khususnya masjid di kalangan mayoritas umat Islam, sementara melabrak regulasi yang ada. Iya, betul. Itu bagaimana perspektif ini Pak Kiai ini Oh. sebagai ketua Dewan Masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya ini jawabannya sudah dia ketahui. Dia tahu itu. Iya. Ya. Jadi pernah memang saya biasa diskusi-diskusi kecil dengan Pak Aka itu ya. Iya. Pak Ahmad Kamal itu biasa di kantor itu kita sharing-sharing terkait masalah regulasi-regulasi. Nah, ini memang kenyataannya seperti itu. Iya. Saya kira tidak ada jawabannya kecuali bahwa harus kita lihat
prosedur yang apa namanya istilahnya itu di setiap kantor itu ada, itu memang regulasi-regulasi yang diberikan. Ya, berapa jaraknya, bagaimana masyarakatnya. Nah ini yang banyak terjadi, saya lihat kita juga serba salah. Ini banyak musalla-musalla yang tadinya hanya musalla mau naik status jadi masjid. Nah itu kan ada persyaratan-persyaratannya, ada regulasi-regulasinya. Nah itulah ya, karena kita juga banyak di desa ya, terpaksa ya kita kasihlah. Ya baru-baru ini ada musalla ya untuk menyikapinya. Ini yang baru-baru ini yang jalan ke mana itu pelabuhan ya. Ya untuk sementara dulu ya kita kasih apa namanya musalla masjid lah. Nanti memang punya potensi untuk jadi masjid karena di situ memang daerah-daerah yang memang jauh. Tapi seperti yang dikatakan tadi Pak Ahmad Kamal itu memang banyak juga panitia masjid yang memang melabrak aturan-aturan yang sudah ada, baru kita tidak dilibatkan. Biasa kalau ada masalah baru kita dipanggil. Ya kan banyak komponen di situ. Dewan Masjid, FKUB, MUI, kemudian Kementerian Agama. Nah itu harus diikutkan semua. Allahu a'lam, saya tidak tahu apakah mungkin tidak direstui atau bagaimana ya, lebih baik bangun saja nanti di belakang dilihat. Nah itu saya kira tidak baik juga ya, nanti kita diprotes oleh umat-umat lain, katanya begini persyaratannya, sementara Anda ini sebagai yang mayoritas seperti itu. Jadi intinya seperti itu Pak Ahmad Kamal, bahwa kita harus kembali kepada regulasi yang ada. Bagaimana aturan-aturan pemerintah dalam hal mendirikan rumah-rumah ibadah, kan ada syaratnya itu. Saya kira itu. Bahkan mungkin Pak Aka yang lebih tahu ini karena beliau lebih banyak di organisasi-organisasi. Iya, itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan diskusi kita dulu, kami mengharapkan para pendengar ataupun penonton di YouTube channel kami masih setia karena kita akan break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama keluarga dan pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ikhtiar usaha optimal untuk membendung penyebaran COVID-19 ini telah kita lakukan bersama, dan kami yakin dengan doa kita semua di bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan, bulan penuh berkah, insya Allah Allah akan segera mengangkat wabah COVID-19 di negeri kita. Amin. Hormat saya Suhadi Saleh, Bupati Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Barru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari.
Sahabat sehat dimanapun Anda berada, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggan Bio7, yaitu Bapak Haji Yusuf Udu yang beralamat di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin kita ceritakan keluhan tak sebelum mengkonsumsi Bio7? Permasalahan saya, Pak, saya kena prostat itu sampai saya keluar masuk RS itu berulang-ulang, pasang kateter sampai 2 kali ke RS Pangkep, sudah mau dioperasi. Alhamdulillah berkat Allah yang Maha Kuasa, prostat saya sudah hilang dan penyakit keluhan yang ada di diri saya sudah pulih kembali. Penyakit memang selain prostat. Terus terang, Pak, saya ini pekerja keras. Setiap pulang kerja, mamanya malah setengah mati untuk memijat. Nah, setelah saya menggunakan yang namanya Bio7 ini, alhamdulillah keluhan yang ada pada diri saya sudah semua pulih kembali. Berapa botol sudah dikonsumsi? Waktu saya kena prostat itu kena 4 botol menjalan 5. Tapi saya konsumsi terus sampai sekarang ini sudah lebih 30 botol. Sudah lebih 30 botol. Itu menyambung jangan sampai apa keluhan di diri saya itu istilahnya kembali lagi. Alhamdulillah tidak ada lagi kembali. Tapi sekarang bagaimana perasaan tak? Perasaan alhamdulillah sehat. Kalau tidak ada reaksi Bio7 di luar itu sudah tentu kami kan tidak menyambung lagi kembali. Karena khasiat Bio7 yang saya konsumsi ini sangat-sangat kami merasakan. Berapa tetes sekarang diminum? Setelah saya prostat dan keluhan-keluhan diri saya waktu itu, pertamanya kami 15 tetes, 1 gelas air 3 kali sehari. Nah, setelah sembuh prostat saya, kami gunakan hanya 2 kali sehari, 15. Iya, mungkin ada pesan-pesan ini lagi untuk yang belum tahu tentang Bio7. Pada keluarga atau handai tolang, apabila ada keluhan dalam dirinya, dari kami menyampaikan gunakanlah yang namanya Bio7 ini agar bisa seperti Bapak Yusuf kesehatannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Hikmah Ramadan setelah istirahat sejenak. Ya, terima kasih kepada para pendengar yang masih setia mendengarkan IGA Radio di 87,6 FM dan masih setia juga menonton di channel YouTube kami di IGA Radio. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan diskusi. Ini Ustaz, ada pertanyaan lewat live chat di YouTube dari Mahesa Senja. Mahesa Senja bertanya, bisa tidak Ustaz masjid yang besar yang banyak saldonya mensubsidi atau membagi saldonya untuk pembangunan atau rehab masjid terpencil seperti
beberapa masjid yang ada di Fujananting. Ya, bagaimana Ustaz? Oh iya, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Boleh. Cuman syaratnya panitianya sama jamaah yang menyumbang itu ya ridha. Iya. Dan memang saya kira seperti itu baik. Iya. Yang masjid-masjid besar yang bantulah. Iya. Yang masjid-masjid kecil, karena tujuannya kan sama. Iya. Iya, untuk apa namanya? Ya'mur masajid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Iya. Ya. Karena bantuan kita bukan hanya materi, tapi termasuk juga sumber saran pikiran bisa. Bagaimana memakmurkan masjid, membesarkan masjid, termasuk manajemennya supaya kiat-kiat supaya orang menyumbang, bersedekah, berinfak dan seterusnya. Boleh. Cuman sarannya itu tadi, panitianya sama jamaahnya harus dikasih tahu itu. Iya. Karena uangnya orang ini masalahnya. Iya. Harus Kalau- ada kesepakatan. Betul, juga. ada kesepakatan antara itu masjid Iya. besar dengan jamaahnya itu. Jamaahnya. Iya. Karena siapa tahu nanti bermasalah di belakang. Iya. Bisa saya. Justru saya setuju sekali yang seperti itu. Iya. Subsidi saldo ke masjid yang Iya, lain. betul. Yang masjid-masjid kecil ini yang perlu bantuan, perlu apa. Iya. Ya. Karena memang tujuannya sama, Iya. memakmurkan masjid semua. Iya. Tujuannya memakmurkan masjid. Ya. Ya terutama sumbangnya kan tujuannya lo Tommy Reking. Ini ta makan jak masjid. Nah itulah dipraktekkan di masjid Model Kurir Langit. Iya, Kurir Langit itu belum rampung masjidnya, tapi karena soldonya banyak dia bantu masjid-masjid yang sementara baru tiang baru apa dia kasih. Iya. Seperti itu saya lihat. Iya. Dan pertanyaannya juga seperti itu, apakah boleh? Boleh, kenapa Iya. tidak boleh? Iya. Boleh. Iya. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan Ustaz dari live chat Imam Turmuzi di Oh, iya. live chat di YouTube. Ya. Pertanyaannya, adakah batas-batas ketentuan berapa lama uang masjid disimpan di bank? Misalnya uangnya dibiarkan saja karena belum ada rencana pembangunan. Oh iya. Iya, seperti itu. Iya, maaf katanya saya lupa beri salam pada saat memberikan pertanyaan. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terkait masalah batas waktu sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. Tapi kalau berdasarkan dalil-dalil saya baca ayat hadis, itu yang namanya infak itu sebenarnya memang harus disegerakan. Iya. Tidak usah terlalu lama. Iya, disimpan tidak terlalu menunggu apa saja. Makanya biasa itu kalau ada panitia, bagaimana ini Pak Ustaz? Kita mulai saja. Iya. Kenapa lama-lama? Insya Allah bukan yang kita urus itu hanya itu, tapi insya Allah Iya. kalau kita bantu agama Allah, masa Allah tidak mau kamu. Dan itu alhamdulillah beberapa masjid termasuk saya beri support itu di Adinge itu. Iya. Itu alhamdulillah selesai sekarang, hampir Iya. selesai. Karena itu panitianya ragu, apakah nanti banyak? Karena justru orang itu kalau sudah melihat bangunan pasti dia mau menyumbang itu daripada dibaca saja saldo begini sekian ratus, dia tidak ada dilihat jadi tambah malas. Atau mungkin dialihkan di tempat-tempat yang lain. lain, iya. Iya. Saya kira itu kalau ada masuk langsung, Iya. pokoknya langsung dipakai, karena insya Allah kalau langsung dipakai mengalir amal jariahnya orang. Iya. Kalau tidak mengendap itu. Tinggal hanya di bank uangnya. Iya. Saya kira Iya. seperti itu karena memang tujuannya seperti itu. Iya. Iya. Karena itu jamaah kan, jamaah sekarang sudah pintar Iya. ya, melihat situasi dan kondisi. Kalau hanya uangnya di apa namanya, diendap terus tidak ada dilihat, Ya. biasa orang biasa, malas kalau. Tapi insya Allah kalau dia masukkan uang infak sedekahnya, dia lihat, oh ya misalnya katakanlah misalnya kalau di bulan Ramadan sewa imam apa supaya Ya. bagus, lebih bersemangat salat tarawihnya dan seterusnya. Saya kira itu Ya. pasti orang semangat sedekah. Jangankan orang hidup, diikutkan saya juga orang matinya itu. Iya, untuk bagaimana memakmurkan masjid. Saya kira itu deh. Tidak ada, kalau saya pribadi tidak ada batas-batas itu. Iya. Yang jelas ada uang masuk di belanja, ada uang masuk di belanja supaya mengalir amal jariahnya orang. Iya. Ya kecuali mungkin ada
rencana-rencana, tapi itu biasanya itu setelah Ramadan, karena biasa kan panitia itu dulu ngumpul-ngumpul uang, Iya. ya, tapi didiskusikan, dimusyawarahkan apa kira-kira yang lebih mendesak, Iya. dibangun seperti itu. Ya, saya kira itu daripada mengendap saja uangnya orang, ya tidak mengalir itu pahala, ya, jariahnya orang. Saya kira itu deh anunya. Iya. Iya. Jadi itu Asik. jawabannya. Iya. Ya, Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi seding waktu kami 1 jam Oh, iya. bersama, apalagi waktu Juma'i. Iya. Kita akan pergi melaksanakan sholat Jumat. Ya. Mungkin acara Hikmah Ramadan ini kita akan tutup dulu. Terlebih dahulu juga saya ini menyampaikan dulu sedikit, Ustaz. Sekarang kita permasalahan di masjid itu terkait mungkin kebersihannya juga, Yeah. yang jadi masalah sekarang. Karena kalau kita lihat sekarang masjid kebanyakan tidak terurus itu persoalan kebersihan toiletnya, Yeah. masengir, masjid. Yeah, yeah. Padahal orang tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, Iya. tapi ternyata rata-rata masih diita macari pait astas Iya, tu betul. toiletnya. Iya. Nah, inilah tugas berat bagi DMI, insyaallah. Bagaimana bisa kita jadikan masjid betul-betul bersih, sebersih-bersihnya. Iya. Dan itu diawali dari manajemen. Biasanya masjid-masjid sudah yang saldonya itu banyak, memang sudah dia gaji itu ada pembersih itu. Ya, pokoknya mulai dari WC-nya, pokoknya diurus semua. Iya. Dan itu digaji seperti digajinya para imam, para takmir masjid. Dan memang seperti itu manajemennya. Jadi bukan hanya imam digaji, tapi termasuk juga pembersih-pembersihnya. Ya, karena kenapa? Itulah, kalau tidak ada manajemen yang baik, ya seperti itu yang kita lihat. Iya. Ya, nah insyaallah agenda DMI ke depan seperti itu nanti. Iya. Ya, bagaimana kita mensosialisasikan ini 3, idarah, imarah, riayah. Jadi ini masuk riayah, Pak Ustaz, ini untuk bagaimana memelihara, menjaga dan mengembangkan fasilitas masjid ini, termasuk WC. Betul. Iya. Waduh, kita ini apa ya? Iya. Biasa juga bagaimana ini, kita selalu hafal hadisnya itu, kebersihan adalah sebagian daripada iman, tapi nyatanya ya WC-nya saja tidak bersih. Dan betul ini pekerjaan rumah kita semua, termasuk di masjid ini. Terus terang, ya. Insyaallah nanti kita itu tadi bagaimana mengagendakan, panggil pengurus masjid, panitia masjid, bagaimana ini. Ya. Jadi tapi sudah ada 1-2 masjid itu sudah menggaji itu. Iya. Pembersih Masjid. Iya, pembersih masjid. Iya. Nah itu kita rekrut ya, tak lain tak bukan jamaahnya sendiri di situ. Iya. Iya. Karena dia lebih tahu. Ya, bagaimana apanya mau diganti apa, itu kan memang ada itu. Itu Iya. masuk riayah semua. Iya. Riayatul masjid, bagaimana memelihara, menjaga dan mengedepankan Masjid. ya masjid. Iya. Dan itu masuk fungsi sosial semua itu. Iya. Iya. Fungsi sosial Iya, masjid. betul. Iya. Iya, Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 04. Mungkin pertemuan atau acara Hikmah Ramadan ini kita akan akhiri pada siang hari ini, dan kami memohon maaf kepada Saudagar Iga Radio, mungkin belum sempat menjawab pertanyaan-pertanyaannya, belum sempat dijawab pertanyaannya, ataupun belum sempat diangkat telepon yang masuk karena kita sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Jadi labat ni waktu nasabah masih kat tahun Jumaat. Kami hanya mohon maaf. Jadi kalau ada sarang ataupun usulan bisa langsung memberikan komentar di YouTube channel kami di Iga Radio terkait mengenai acara kita ini Hikmah Ramadan. Ya, Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar yang setelah setia mendengarkan 1 jam bersama kami di Hikmah Ramadan. Sebelum kita tutup, Ustaz, mungkin ada
yang disampaikan pesan-pesan terkait mengenai fungsi sosial masjid pada hari ini diakhiri dengan doa Ustaz. Iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya fungsi sosial masjid itu adalah ibadah sosial kemasyarakatan yang pahalanya besar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini mengelola masjid dengan baik, bukan hanya fisiknya tapi termasuk juga non fisik. Kemudian ketiga, masjid dari dulu sampai sekarang itu memang untuk ibadah, tapi selebihnya itu adalah untuk fungsi sosial seperti saya sebutkan tadi, pendidikan, ya, zakat, infak, sedekahnya, kemudian membantu, termasuk juga terjadi misalnya ada bencana, itu semua. Jadi di sini masjid betul-betul menjadi multi fungsi, ya, bisa jadi masjid, bisa jadi rumah, bisa jadi tempat pendidikan, bisa jadi tempat pengungsian dan seterusnya. Itulah dari makna-makna daripada fungsi sosial masjid. Dan yang terbaik adalah bagaimana masjid bisa membantu masjid-masjid yang lain, memberdayakan masjid-masjid kecil tadi ini. Ya, kalau ya termasuk bantuan-bantuan atau misalnya bagaimana memfasilitasi supaya masjid-masjid kecil ini bisa berdaya, ya, seperti masjid-masjid yang lain. Saya kira itu kesimpulannya. Ya. Baik, kita berdoa mudah-mudahan acara kita ini berberkah dan dinilai oleh Allah sebagai pahala jariah untuk kita semua. Wabil khusus kepada teman-teman pimpinan staf daripada IGA Radio yang kita cintai semua, radionya Saudagar. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudagar IGA Radio bahwa insyaallah besok di Hikmah Ramadan yang kelima akan kita bahas, yakni fungsi sosial solat, yang akan dibawakan oleh Al-Ustazah Nur Jamil SAG. Ya. Jadi kepada Saudagar IGA Radio akan setia, besok kita hadir kembali di Hikmah Ramadan yang kelima. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi